Halo, jumpa lagi di channel di Kura-Kura Voice Channel. Jadi kita akan membahas mengenai konten kreator pemula ya. Jadi bagi melihat video yang belum melihat video di part pertama, Anda wajib ya melihat supaya Anda tidak gagal paham dan kita saling berbagi ilmu ya di dunia per YouTuber. Jadi kita santai-santai saja ya, karena saya sudah menjelaskan dari part pertama langkah-langkahnya untuk menjadi YouTuber pemula. Sekarang untuk menjalani, jadi prosesnya kita sudah tahu. Dari part pertama saya sudah jelaskan. Yang saya akan jelaskan di sini menurut pengalaman pribadi saya sebagai YouTuber pemula ya, karena saya juga YouTuber juga pemula ya, baru 1 tahun dengan jumlah subscribe 1000 ya, alhamdulillah akhirnya bisa dimonetize juga ya. Jadi buat teman-teman yang belum memahami dunia per YouTuber atau menjadi konten kreator, Anda harus mengetahui aturan-aturan yang harus diketahui oleh konten kreator. Jadi bagi Anda yang baru bergabung di YouTube, hindari video kekerasan. Itu yang pertama. Hindari video kekerasan yang ada darahnya, pedang, apalagi binatang yang seperti ayam ya diadu, itu jangan coba-coba. Saya pernah merasakan, saya itu diskors ya 1 minggu karena melakukan kesalahan. Jadi saya tidak bisa mengupload selama 1 minggu karena saya dapat teguran. Itu teguran pertama. Padahal video disebut itu saya cuma mengupload video, tapi dalam isi video itu ada kayak ayam ya beradu ya, jadi kena. Jadi tidak apa-apa. Ini pengalaman buat saya dan saya sampaikan kepada teman-teman bagi YouTuber pemula ya. Jadi Anda harus mengetahui. Jadi jangan asal upload di YouTube ya. Hindari. Harus yang original ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pengalaman yang saya alami. Oke, jangan mengambil video orang lain. Jadi di YouTuber itu, di dunia YouTuber, memang kita dipaksa untuk kreativitas, itu yang utama. Dan jangan selalu bosan mengupload, ya. Jangan apa ya namanya, malas-malasan. Kalau bagi konten kreator yang pemula itu wajib ya, minimal 2 kali seminggu, itu luar biasa. Karena yang saya alami, mengupload kadang 1 bulan sekali, 2 bulan, jadi akhirnya kenapa? Akhirnya ya inilah hasilnya, 1 tahun 1000 subscribe. Tapi nanti saya jelaskannya berapa pendapatan saya dalam 1000 subscribe. Nanti saya akan membuat video di part ketiga masalah pendapatan di 1000 subscribe. Jadi yang saya mau ingin katakan kepada teman-teman untuk yang pemula, ya apabila Anda mempunyai suatu kelebihan ya, manfaatkan kelebihan itu. Misalkan bisa main gitar, apa saja kreativitas Anda. Karena kenapa? Anda punya modal besar, manfaatkan itu. Kita tahu banyak yang pemain-pemain finger star yang terkenal dari Indonesia, termasuk Adik Bata dan lain-lain. Jadi kalau Anda mempunyai punya bakat, coba upload ya, upload saja. Jangan melihat video orang lain yang tren, itu yang kita mau upload. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Jadi ada ciri khas channel Anda. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube dan melihat video ini, tetap semangat ya. Jangan dengarkan cibiran orang lain seperti anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Karena kritikan itu tidak membuat kita menangis darah, apalagi di kulit Anda itu keluar darah. Tidak mungkin hanya coba kritikan atau komentar yang pedas Anda mentalnya down. Karena di konten kreator itu mental harus baja, yang kuat betul-betul ya, harus yang fight betul-betul. Kalau Anda sendiri
Tidak apa-apa. Anda melakukan jadi konten kreator, tidak ada tim, lakukan saja pelan-pelan. Suatu saat Anda sukses, Anda bisa menyewa tim, ya. Entah kalian beli kamera, pencahayaan. Saya pun sampai sekarang masih menggunakan handphone karena ya namanya budget kurang ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube, jangan lupa ya, tetap semangat kawan. Yang melihat video ini, jangan lupa mari mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Apabila ada punya pertanyaan, sisipkan di kolom komentar. Nanti kita akan membahas pertanyaan kalian. Oke, salam kura-kura revolusi.